warahmatullahi wabarakatuh. Hai cinta, apa kabar? Terima kasih ya sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bahas tentang Haseki Mahidevran Sultan. Yaps, bener banget, masih dari serial drama Abad Kejayaan. Kayaknya kalau sudah bahas Hurrem Sultan gak bahas Mahidevran Sultan kayak gak afdol gitu ya Cin ya. Jadi iya cinta, iya bener Mahidevran yang itu bener. Iya, yang berantem kan sama Hurrem Sultan, bener cinta. Kalau bagi kalian yang belum nonton video aku tentang Hurrem Sultan, silahkan klik di atas ini ya Cin. Terus kalau udah ditamatin yang bagian Hurrem Sultan, balik lagi ke sini buat nonton cerita tentang Mahidevran Sultan. Dan jangan skip ya Cin ya. Dengerin lah celoteh aku dari awal video sampai akhir video. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol merah yang ada tulisannya subscribe. Kemudian aktifin juga loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru aku. Like dan share tetap ya cinta, gak haram hukumnya. Sudah cinta? Sudah diklik? Sudah. Oke cinta, kita lanjut ke pembahasan. Haseki Mahidevran Sultan adalah istri pertama dari King Sulaiman Al-Qununi. Iya, benar sekali. Saingannya Hurrem Sultan merebut perhatian sang King Sulaiman. Tuh, ya benar kata aku yang tadi, nggak afdol gitu loh Cin kalau nggak bahas juga Mahidevran Sultan. Tapi cinta, sayang sekali asal usul tentang Mahidevran Sultan ini kayak sedikit banget referensinya gitu loh Cin. Jadi beberapa sejarah itu nggak menceritakan tentang latar belakang si Mahidevran Sultan. Jadi ada beberapa pendapat bahwasanya Mahidevran Sultan itu berasal dari Kaukasus. Ada juga yang berpendapat beliau itu dari Sirkasia dan masih ada hubungan darah dengan Aisyah Hafsah Sultan atau ibunda King Sulaiman Al-Qununi, masih keponakan beliau gitu loh Cin. Tapi semua fakta sejarah sepakat bahwasanya Mahidevran Sultan itu lahir pada tahun 1500 Masehi. Tentang dimananya yaitu tadi masih perdebatannya cinta ya. Terus Mahidevran Sultan itu dinikahi oleh King Sulaiman Al-Qununi pada tahun 1514 pada usianya ke-14. Jadi sebelum si King Sulaiman menjabat jadi sultan. Jadi saat itu masih putra mahkota gitu Cin. Dan selang setahun Syahzade Mustafa lahir. Kemudian selang setahun lagi Syahzade Ahmed lahir. Selang 2 tahun lah ya. Jadi cinta, dari pernikahan King Sulaiman dengan Mahidevran Sultan itu beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama Syahzade Mustafa, Syahzade Ahmed, dan Razia Sultan. Akan tetapi ada fakta sejarah yang menyatakan bahwasanya beliau hanya mempunyai 2 orang anak, yaitu Syahzade Mustafa dan Razia Sultan. Seperti itu. Jadi Syahzade Ahmed itu nggak ada, jadi cuma 2 aja gitu Cin. Nah, habis itu pada tahun 1520 Sultan Selim I itu meninggal dunia, wafat. Kemudian dipanggillah Sulaiman, Syahzade Sulaiman untuk ke
Konstantinopel ya, iming-iming acara kenaikan tahta gitu loh, Cin. Nah, akhirnya Syahzade Sulaiman membawa turut serta keluarga kecilnya, kayak gitu Cinta. Terus akhirnya udah naik tahta, kemudian Mahidevran Sultan itu berada di Kastil Harem. Bagi yang belum tahu harem itu apa, silahkan ditonton dulu yang episode Hurrem Sultan. Aku udah jelasin di situ harem itu apa. Oke? Terus kemudian udah kayak yang apa ya, adem ayem aja gitu, adem ayem. Dan pada saat itu uh, Mahidevran Sultan adalah selir kesayangan King Sulaiman Al-Kununi. Sangat-sangat sayang dan sangat-sangat favorit Mahidevran Sultan ini. Tapi semuanya itu berubah ketika Alexandra Anastasia Lisowski datang ke Kastil Harem, Cin. Yap, ketika Alexandra Anastasia Lisowski datang ke harem, Sultan tertarik kepada Alexandra Lisowski hingga akhirnya Mahidevran Sultan itu tergeser seperti itu. Jadi selir kesayangan hingga ya tergeser karena Sultan memang benar-benar jatuh cinta kepada Alexandra Lisowski atau Hurrem Sultan ya, Cin. Nah, pada saat itu seperti yang saya katakan, ya hubungan antara keduanya itu nggak baik, Cin. Jadi sering berantem. Tapi di situ untung ada Aisyah Hafsah Sultan atau ibunda King Sulaiman itu yang melerai. Jadi kalau kalian yang lihat serialnya Hafsah Sultan itu terlalu memihak Mahidevran Sultan dan sering mencelakai atau merencanakan konspirasi untuk Hurrem Sultan, itu hanya settingan ya, Cin ya, imbuhan skrip kepentingan hiburan seperti itu, Cin. Kalau aslinya, realnya itu Hafsah Sultan itu berlaku sangat-sangat adil di antara keduanya, baik itu Mahidevran Sultan ataupun Hurrem Sultan. Jadi nggak memihak sama sekali, karena ya tahu sendiri beliau adalah petinggi dari Kastil Harem. Jadi nggak bisa dia berpihak. Jadi memang benar-benar adil, dan seringkali percekcokan antara keduanya itu dipisahkan oleh Hafsah Sultan. Seperti itu, Cin. Sampai akhirnya pada tahun 1534 Hafsah Sultan itu meninggal dunia. Setelah sepeninggalan Hafsah Sultan, Mahidevran Sultan naik tahta menjadi pemimpin di Kastil Harem yang namanya udah terjadi cekcok antara Mahidevran dan Hurrem ya. Jadi Hurrem itu sebenarnya nggak setuju kalau si Mahidevran ini yang jadi pimpinan harem, dan dia pun protes kepada suaminya. Kenapa Mahidevran Sultan yang jadi pimpinan Kastil Harem, bukan aku, kayak gitu, Cin. Tapi King Sulaiman pada saat itu masih ya jernih gitu ya mungkin. Jadi kayak King Sulaiman berpikir Mahidevran itu memang berhak atas kedudukan itu, Cin. Jadi protes dari Hurrem Sultan itu tidak pernah diindahkan. Jadi ya tetap aja Mahidevran Sultan yang jadi pimpinan Kastil Harem seperti itu. Tapi tetap yang tercinta, yang terkasih tetap Hurrem Sultan. Sampai akhirnya
itu memicu Mahidevran Sultan, ya mereka berdua berantem. Meskipun Mahidevran Sultan itu sudah mendapatkan posisi yang enak gitu loh Cin ya. Tapi ya namanya mm, kayak nggak seneng aja lihat istri yang lain itu diperlakukan secara lebih dari dirinya. Akhirnya mereka berdua itu berantem hingga akhirnya Hurrem Sultan babak belur, Cin. Nah, babak belur tuh, udah babak belur, akhirnya Mahidevran Sultan diasingkan ke Manisa. Ya, karena Syahzade Mustafa diutus untuk menjadi gubernur di Manisa. Dan Mahidevran ikut ke Manisa. Meninggalkan Kastil Harem dan menetap di Manisa dengan sang anak tercinta. Tapi Cin, malang bukan kepalang. Udah diusir, selang beberapa tahun ada desas-desus yang mengatakan bahwasanya Syahzade Mustafa itu akan membentuk konspirasi untuk menggulingkan King Sulaiman dan membunuh King Sulaiman, kayak merebut tahta gitu loh Cin. Nah, desas-desus ini diyakini banyak orang itu adalah berawal dari konspirasi yang dibentuk oleh Hurrem Sultan. Seperti itu, hingga akhirnya sampai ke telinga raja dan raja mengutus memanggil Syahzade Mustafa untuk ke Konstantinopel. Dan yap, tahu Cin, Syahzade Mustafa dibunuh oleh penjaga King Sulaiman, dicekek sampai mati, dan itu atas perintah King Sulaiman di hadapan King Sulaiman. Aduh, nggak kebayang Cin, beneran. Padahal Syahzade Mustafa ini menulis surat untuk King Sulaiman bahwasanya beliau berjanji apapun yang ayahnya lakukan kepada beliau, beliau tidak pernah ada niatan untuk menggulingkan tahta raja. Karena ya King Sulaiman sendiri itu pernah berjanji, ketika aku masih hidup, siapapun tidak akan pernah bisa menyentuh bahkan membunuh keturunanku. Tapi hal itu dilanggar oleh King Sulaiman dengan terbunuhnya Syahzade Mustafa atas perintah King Sulaiman cinta. Sampai akhirnya kematian Syahzade Mustafa terdengar oleh Haseki Mahidevran Sultan. Ya udah, jadilah itu menangis berhari-hari, kemudian depresi. Tapi Haseki Mahidevran Sultan, aku acungin jempol Cin, karena beliau tidak pernah menyalahkan suaminya ataupun menyalahkan Hurrem Sultan. Aku sedih banget beneran, nggak pernah menyalahkan Hurrem Sultan maupun King Sulaiman atas kematian anak tercintanya nih Cin. Karena beliau itu yakin bahwasanya anaknya adalah korban dari kekuasaan penguasa pada saat itu. Jadi bukan salah siapa-siapa gitu. Tapi beliau akhirnya ya depres kayak gitu. Yang namanya ditinggal anak Cin. Akhirnya Syahzade Mustafa beberapa malam jasadnya ada di Konstantinopel, kemudian dikirimlah ke Bursa. Karena jasad anaknya disemayamkan di Bursa, akhirnya Mahidevran Sultan itu ikut juga ke Bursa karena beliau itu tidak mau
tinggal jauh dari anaknya. Jadi beliau tinggal di sekitar pusaran Syahzade Mustafa gitu, Cin. Dan lebih mirisnya, Cinta, ketika beliau hidup di Bursha, itu benar-benar tidak diperhatikan oleh King Sulaiman. Hingga akhirnya banyak fakta sejarah yang mengatakan bahwa beliau ini terlilit hutang ketika tinggal di Bursa. Ya Allah, Cin, dari seorang ratu hingga terlilit utang, Cinta. Aduh, kebayang gak sih? Ini berbalik 180 derajat dari kisahnya Hurrem Sultan. Kalau menurut aku ya, Cin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan anggurin kolom komentar. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya, Cinta ya. Nggak cukup di situ aja, Cinta. Udah dia itu rumah itu kayak ngontrak gitu loh, Cin. Jadi dia itu nunggak nunggak kontrakan hingga berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak gitu. Kemudian untuk makan, untuk dan sebagainya, untuk membiayai kehidupan dia di Bursa gitu loh, Cin. Pokoknya nyesek banget, ya Allah, pada saat itu. Bayangkan yang terjadi di istana apa? Hurrem Sultan dan King Sulaiman ya baik-baik aja gitu. Ya mereka disibukkan dengan urusan mereka hingga melupakan Mahidevran Sultan gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah sepeninggalan Hurrem Sultan, semua hutang Mahidevran Sultan itu dilunasi oleh King Sulaiman. Ya Allah, Cin. Tapi sebenarnya sempat sebelum sepeninggalan Hurrem Sultan datang ke Bursha menemui Mahidevran Sultan untuk meminta maaf atas segala-galanya. Dan Mahidevran Sultan tetap dalam pendiriannya, tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya tidak pernah menganggap engkau salah atau kayak siapapun gak salah di sini. Akhirnya mereka maaf-maafan, Cin. Itu sebelum si Hurrem Sultan wafat, Cinta. Hingga akhirnya Mahidevran Sultan tetap berada di Bursha setelah sepeninggalan Hurrem Sultan. Karena ya beliau memang pengen banget dekat dengan pusaran anak kesayangannya, Syahzade Mustafa. Kayak gitu, sampai akhir hayatnya beliau tetap berada di Bursha. Pada tahun 1580 beliau wafat, dan wafatnya beliau itu normal, Cinta, karena ya sudah tua memang di usia ke-80. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya Mahidevran Sultan tutup usia di usia 81. Jadi tahun 1581. Jadi ada dua versi. Asal usulnya ada dua versi dan meninggalnya ada dua versi kayak gitu. Dan beliau dimakamkan di dekat pusaran Syahzade Mustafa di komplek pemakaman Bursa. Bagi kalian yang berkunjung ke Turki, recommended banget kalian pergi ke Bursa, karena Bursa itu banyak banget wisata budayanya, banyak banget lah peninggalan pas waktu zaman Ottoman, kerajaan Ottoman. Jadi ada dua nih. Kamu di Istanbul, habis dari Istanbul langsung aja cus ke Bursa. Di sana wisata budayanya oke banget. Kayak gitu. Dan jangan lupa ya, Cinta, sempatkan sejarah ke makamnya Haseki Mahidevran Sultan.
Oke, cinta itulah kisah menyedihkan Mahidevran Sultan dari seorang ratu yang berkuasa hingga akhirnya beliau meninggal di masa tuanya dan tinggal di masa tuanya dengan terlilit hutang. Tapi alhamdulillah sudah dibayar lunas oleh King Sulaiman. Alhamdulillah lah, Cin. Jadi cinta, apapun yang kalian kerjakan saat ini, jangan lupa berdoa ya, Cin. Jangan lupa berusaha dan jangan lupa tetap konsisten supaya apa yang kalian kerjakan itu sukses. Entah itu kapan, pasti dikasih sama Yang Maha Kuasa. Oke, cinta, sampai di sini dulu ya cerita aku tentang Mahidevran Sultan. Nantiin juga cerita-cerita aku selanjutnya, baik itu tentang misteri atau kriminal atau sejarah di video-video aku selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe gitu, cinta. Oke, cinta. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni Sevioru.